Kembali lagi semuanya yang berbahagia, pada saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini memperhatikan kekisruhan yang terjadi di alam misterius. Xiao Yan menatap ke arah Han Lingchuan yang pada saat ini tampak berusaha keluar dari ruang yang terdistorsi, sementara itu Li Chen dan Lin Ze pada saat ini tampak telah berhasil meloloskan diri. Keduanya pada saat ini hanya berdiam diri dan tidak berniat untuk membantu Han Lingchuan. Han Lingchuan pun mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi ketika berkata bahwa dirinya akan melawan mereka berdua sampai mati. Han Lingchuan pada saat ini tampak kelelahan karena terobosannya selama ini benar-benar telah menguras banyak harta dan tenaganya. Terlebih lagi kedua orang ini tidak hanya mendiamkannya tetapi juga menahannya untuk keluar dari ruang terdistorsi. Han Lingchuan pada saat ini terus-menerus berusaha meskipun dirinya tampak tidak memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Han Lingchuan pada akhirnya mengangkat tangannya dan sebuah botol giok hitam seketika muncul. Dirinya menuangkan pil hitam dan merah dari dalamnya dan melemparkannya ke mulutnya. Efek obatnya meleleh di tubuhnya dan tubuh Han Lingchuan mulai membengkak serta sisik pada tumbuh dari kulitnya. Han Lingchuan yang sebelumnya tampak tampan pada saat ini berubah menjadi iblis. Ada dua tanduk di kepalanya dengan mata merah darah dan auranya yang tiba-tiba melonjak. Dirinya langsung mencengkeram rekan yang berada di sampingnya dan mencekik lehernya. Han Lingchuan pun berkata sebaiknya dirinya menghancurkan dirinya sendiri untuk membantu Han Lingchuan keluar. Dirinya akan melindungi jiwanya dan jika tidak mereka semua akan mati di tempat ini. Sosok yang dicekik oleh Han Lingchuan pada saat ini tampak memiliki sikap yang tegas dan tidak ragu sama sekali. Dirinya akhirnya memobilisasi energi di tubuhnya dan fluktuasi manik menyebar dengan cepat. Peledakan diri seorang keabadian dewa benar-benar luar biasa. Selama Han Lingchuan dapat menahannya, kekuatannya pasti cukup untuk meledakkan jalan keluar. Menyadari hal tersebut, Lin Ze di luar seketika menatap ke arah Li Chen dan berkata karena Li Chen sudah mengambil tindakan, sebaiknya mereka kembali bertindak dan jangan biarkan orang ini lolos. Setelah saling bertukar pandangan, keduanya pada saat ini mengangguk bersamaan. Meskipun Han Lingchuan tidak mendengar hal ini, seharusnya dirinya sudah menduga bahwa keduanya akan bergabung untuk menghadapinya. Dapat dikatakan ini merupakan jalan buntu jika dilihat dari sudut pandang manapun. Xiao Yan di kejauhan tampak acuh tak acuh. Xiao Yan tidak menyangka bahwa ketiga tim ini akan berbalik melawan satu sama lain secepat ini. Namun Xiao Yan juga tidak terlalu heran karena bagaimanapun mereka masing-masing adalah monster tua yang telah berusia sangat tua. Memang jika mereka bertindak bersama-sama mereka akan dapat dengan mudah menangkap Raja Kupu-Kupu, tetapi jika salah satu dari mereka terjatuh ke dalam rawa, tentu saja mereka tidak akan membiarkannya bangkit agar bisa mendapatkan lebih banyak harta. Xiao Yan berpikir bahwa ini memang merupakan kenyataan yang kejam, sekalipun seseorang berhati-hati sepanjang hidup dan mengatasi berbagai kesulitan dengan lancar atau susah payah. Akan ada masanya ketika seseorang terjebak dalam situasi sulit yang tidak dapat diatasi. Hal ini juga disebut dengan takdir dan Xiao Yan pada saat ini merasakan kekecewaan di dalam hatinya. Pada saat ini ketika melihat semua yang terjadi, Xiao Yan merasa perasaan yang sama sekali berbeda di hatinya daripada sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini tidak merasakan kesedihan sama sekali melihat seseorang yang terjebak. Tidak sedikit pun terpikir di benak Xiao Yan untuk menolongnya, seolah-olah orang ini memang seharusnya mati di tempat ini. Begitu menyadari perasaan ini, hati Xiao Yan pada akhirnya sedikit bergetar. Xiao Yan tiba-tiba merasa dirinya telah berubah. Xiao Yan sebenarnya memiliki semacam sikap acuh tak acuh terhadap kehidupan. Ini merupakan perasaan yang tidak pernah dimiliki oleh Xiao Yan sebelumnya. Kelima jari Xiao Yan pada akhirnya tiba-tiba menegang ketika Xiao Yan mengeluarkan Gou Yan. Xiao Yan meminta Gou Yan untuk menghancurkan segel dan menyelamatkan orang ini.
Xiao Yan sebenarnya sama sekali tidak ingin menyelamatkan orang ini, tetapi Xiao Yan tidak tahu mengapa Xiao Yan merasa begitu gelisah melihat adegan ini. Ketakutan yang langka juga pada saat ini terpancar di kedalaman mata Xiao Yan. Bukan permasalahan apakah Xiao Yan menyelamatkannya atau tidak, yang membuat Xiao Yan bingung dan takut saat ini adalah mengapa keadaan pikirannya seperti ini. Sementara itu di sisi lain Gou Yan pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa dirinya akan melakukan apa yang diminta oleh Xiao Yan. Namun begitu dirinya hendak terbang keluar dari kepompong, Xiao Yan tiba-tiba menangkap Gou Yan. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini masih memiliki keraguan sebelum akhirnya berbalik dan menatap ke arah Ye Beijing dan Xiao Yueli. Xiao Yan pada saat ini menanyakan kepada Ye Beijing apakah menurut Ye Beijing keputusan Xiao Yan ini layak. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Ye Beijing mencubit dagunya dengan jari-jarinya yang ramping, lalu dirinya menatap ke arah Han Lingchuan di kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Ye Beijing berkata perlahan bahwa ini adalah takdirnya, setiap kisah memiliki akhir dan ini adalah akhir hidupnya. Dirinya tidak ada hubungannya dengan Ye Beijing dan tentu saja dirinya tidak akan marah. Dirinya juga tidak akan membantunya karena dirinya tidak mengenali sosok tersebut. Mendengar hal ini Xiao Yan terus bertanya jika begitu permasalahannya dan jika Ye Beijing mengenalnya. Tidakkah Ye Beijing merasakan adanya gelombang di dalam hatinya? Ye Beijing terdiam menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan serius. Sambil berpikir dengan cermat, Ye Beijing pada akhirnya menjawab bahwa ini merupakan pertanyaan yang bagus. Dirinya sudah lama tidak memikirkan pertanyaan yang seperti itu. Jika hal ini tidak terlalu penting bagi Ye Beijing maka Ye Beijing tidak perlu repot-repot memikirkannya. Xiao Yan juga pada saat ini menunjukkan ekspresi serius menanggapi perkataan dari Ye Beijing. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini balik bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan merasakan adanya yang berbeda di dalam diri Xiao Yan dari sebelumnya. Pada zaman dahulu kala Ye Beijing ingat bahwa dirinya merupakan orang yang baik hati, sekalipun itu bukan urusan Ye Beijing, Ye Beijing akan membantu orang yang memerlukan bantuan. Saat dirinya melihat banyak nyawa melayang atau ada yang dijebak, Ye Beijing selalu merasa sedikit emosional. Apakah Xiao Yan pada saat ini juga merasakan apa yang dirasakan oleh Ye Beijing pada saat itu? Tampaknya kata-kata Ye Beijing ini sama seperti apa yang dirasakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar. Meskipun Xiao Yan bukan orang yang baik, namun Xiao Yan tidak bisa berdiam diri melihat apa yang pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan. Mendengar hal itu Ye Beijing pada saat ini bergumam bahwa sebelumnya dirinya berpikir inilah yang membuat Xiao Yan berbeda. Secara logika bagi seseorang dengan tingkat kekuatan seperti Xiao Yan, sifat kedewaan biasanya akan lebih kuat daripada sifat kemanusiaan. Dengan begitu maka apa yang disebut sebagai kebaikan akan hampir lenyap di tingkat Xiao Yan. Namun meskipun begitu hal tersebut bukan berarti sifat kedewaan membuat orang menjadi jahat atau membuat orang kuat acuh tidak acuh terhadap kehidupan. Faktanya saat seseorang melihat hakikat kehidupan tidak ada yang namanya baik dan jahat. Tetapi dirinya memahami bahwa setiap orang atau setiap kehidupan memiliki makna keberadaan atau cara kematiannya sendiri dan tidak ada yang istimewa tentang hal itu. Xiao Yan mendengarkan Ye Beijing yang pada saat ini menjelaskan mengenai kehidupan kepada Xiao Yan secara sabar. Hal itu pada akhirnya membuat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Xiao Yan juga pada saat ini tidak membuat bantahan apapun dan hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Xiao Yan berpikir sebelum kembali ke Sensi. Xiao Yan tidak pernah memiliki perasaan seperti itu. Xiao Yan hanya peduli kepada kehidupannya dan apa yang terjadi pada Kailin. Xiao Yan pada saat ini memikirkan kapankah sikap Xiao Yan berubah dan Xiao Yan segera membuat kesimpulan. Xiao Yan terus-menerus merenung sebelum akhirnya Xiao Yan menghela nafas.
Xiao Yan lanjut bergumam, mungkinkah ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Nirwana atau Dewa Keabadian sebelumnya? Mungkinkah setelah pertempuran dengan Raja Taiksu, Xiao Yan memiliki kekuatan yang pernah dimiliki oleh Yang Mulia dan hal ini yang membuat Xiao Yan berubah? Perasaan keilahian ini sama sekali bukan milik Xiao Yan dan ini bukan Xiao Yan. Memang benar bahwa semua kehidupan di dunia ini memiliki takdirnya sendiri, tetapi selama Xiao Yan melihatnya, Xiao Yan termasuk dalam takdir mereka, mereka termasuk dalam takdir Xiao Yan. Dengan begitu apa yang disebut dengan pembentukan takdir sepenuhnya bergantung pada pikiran masing-masing. Bersamaan dengan Xiao Yan yang sedang berpikir, seberkas cahaya muncul di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan yang tampak memikirkan sesuatu seolah-olah telah memahami apa yang Xiao Yan pikirkan. Xiao Yan lanjut mengeluarkan tangannya dan meraih cahaya tersebut sebelum akhirnya menyatukannya ke dalam hatinya. Tiba-tiba Xiao Yan tampil cemerlang pada saat ini. Tanpa disangka Xiao Yan pada saat ini meningkatkan kekuatannya dan membuka sumber pertama. Xiao Yan pada akhirnya berada di tingkat langkah ketiga keabadian para dewa dengan satu sumber. Tingkat keabadian dewa memiliki total 9 sumber dan seseorang perlu memahami 9 kekuatan asli yang berbeda. Akhirnya Xiao Yan memahami sumber pertama setelah Xiao Yan menerobos tingkat ketiga. Ini adalah pikiran yang baik di dalam hatinya dan dengan paksa Xiao Yan mengeluarkan sinar keilahian di dalam tubuhnya. Xiao Yan juga pada saat ini bergumam dengan suara rendah. Xiao Yan berkata bahwa sinar keilahian ini menguji keteguhan hati Xiao Yan. Itu juga memungkinkan Xiao Yan untuk memeriksa hatinya lebih dalam. Ye Beijing pada saat ini membelalakan matanya yang indah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Ye Beijing lanjut bergumam bahwa ini sungguh luar biasa. Ye Beijing hanya mengucapkan beberapa patah kata dan meskipun itu juga membutuhkan sedikit pemikiran, dirinya tidak pernah menyangka bahwa perkataannya akan membuat Xiao Yan berhasil. Jika dilihat dari semuanya sepertinya mereka benar-benar ditakdirkan untuk bersama, oleh karena itu izinkan Ye Beijing menikahi Xiao Yan. Ye Beijing lanjut tersenyum kepada Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini tampak masih berpikir dan mengabaikan Ye Beijing. Meskipun Xiao Yan telah membuat terobosan, Xiao Yan masih memiliki banyak pikiran di benaknya. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa Xiao Yan tidak menyangka masih ada keberuntungan yang tersisa untuk Xiao Yan di sini. Xiao Yan berpikir bahwa jika Xiao Yan tidak dapat memahaminya maka sifat keilahian ini akan menjadi hambatan bagi Xiao Yan. Sekarang karena Xiao Yan memahaminya maka sifat keilahian ini telah menjadi berkah bagi Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini tersadar bahwa kultivasi di tingkat keabadian dewa ini berlangsung lambat dan tidak ada metode praktis khusus. Tampaknya seseorang hanya dapat menemukan peluang terobosan melalui pertempuran dan pengalaman. Terobosan Xiao Yan adalah penghapus keilahian yang bukan milik Xiao Yan. Xiao Yan tidak membutuhkan sifat keilahian seperti itu. Kebaikan hakiki manusia di dalam hati Xiao Yan tampaknya tidak bisa hilang. Jika Xiao Yan kehilangan perbedaan antara yang baik dan yang jahat, ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu bahkan pada levelnya saat ini Xiao Yan masih mempertahankan niat aslinya. Xiao Yan awalnya berniat untuk membantu Feng Xichan tetapi Xiao Yan pada saat ini masih memikirkan sesuatu. Xiao Yan pada saat ini memiliki spekulasi mungkinkah orang-orang yang berada di sini merupakan bidak catur dalam permainan catur Feng Xichan. Jika semua yang terjadi sekarang diatur oleh Feng Xichan maka rencana jahat dan kebijaksanaan orang ini sangat mengerikan. Selain itu Li Chen juga merupakan orang yang pintar. Dirinya tidak menyerang Han Lingchuan dan Lin Ze secara bersamaan karena dirinya tahu bahwa dirinya hanya bisa membuat salah satu di antara mereka menjadi musuh. Dari kemewahan Lin Ze dan gayanya melakukan sesuatu serta sikap arogannya, tampaknya Li Chen tahu siapakah sosok Lin Ze dan dari manakah dirinya berasal.
Oleh karena itu dirinya pada saat ini memutuskan untuk menghancurkan Han Lingquan jika dibandingkan dengan Lin Ze. Xiao Yan mencubit dagunya dan matanya menunjukkan ekspresi serius. Xiao Yan mencoba menilai apa yang sesungguhnya ingin dilakukan oleh Feng Xichan dalam permainan di antara ketiganya. Apa yang mereka lihat pada saat ini adalah bahwa Feng Xichan ingin menggunakan tiga tim ini untuk menghadapi Raja Kupu-Kupu. Jika begitu permasalahannya, maka secara logika pasti Feng Xichan harus merencanakan dan menyeimbangkan tim yang ada. Jika tebakan Xiao Yan benar, Feng Xichan juga pada saat ini akan segera muncul. Sementara itu di kejauhan pada saat ini Li Chen dan Lin Ze bersiap bergabung untuk menghadapi Han Lingquan. Mereka ingin menyegelnya kemudian menggunakan kekuatan Raja Kupu-Kupu Neraka untuk menghabisinya. Namun sebelum keduanya bertindak pada saat ini sebuah suara terdengar datang dari kejauhan. Suara tersebut meminta Li Chen dan Lin Ze untuk menunggu sejenak. Dirinya berharap saudara Li Chen dan saudara Lin Ze memberikan belas kasihan. Dirinya datang terlambat dan mereka pada saat ini membutuhkan saudara Han Lingquan. Hanya dengan bekerja sama mereka akan bisa memiliki kesempatan untuk menghabisi Raja Kupu-Kupu Neraka ini. Mendengar suara tersebut, sosok Li Chen dan Lin Ze pada akhirnya menoleh menatap ke arah tiga sosok yang melesat dari kejauhan. Mereka terlihat tampak sangat terburu-buru. Melihat kehadiran dari Feng Xichan pada saat ini, Lin Ze sedikit mengerutkan kening. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya berpikir sepertinya dirinya telah tertipu oleh Feng Xichan. Namun dirinya tidak menyangka Feng Xichan pada akhirnya akan muncul di hadapan mereka. Ekspresi Lin Ze pada saat ini menjadi gelap begitu melihat kemunculan dari Feng Xichan. Pedang panjang yang melayang di depannya yang dipenuhi dengan energi yang kuat pada saat ini segera diarahkan ke arah Feng Xichan. Sementara itu Feng Xichan pada saat ini segera kembali meminta Lin Ze untuk tenang. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya sempat tertunda di jalan dan bertemu dengan musuh yang kuat. Dirinya juga telah terluka parah dan dirinya telah berusaha datang ke tempat ini sesegera mungkin setelah dirinya pulih. Lin Ze menatap ke arah Feng Xichan yang pada saat ini meminta maaf dengan senyum di wajahnya. Penampilannya yang tulus dapat dengan mudah menipu orang. Lin Ze pada saat ini hanya mengerutkan kening sedikit dan amarahnya sedikit mereda. Sementara itu Feng Xichan buru-buru menambahkan ketika berkata bahwa dirinya juga telah menemukan cara untuk menghadapi Raja Kupu-Kupu Neraka. Tetapi itu membutuhkan kerjasama dari setidaknya 4 keabadian Dewa Langkah Ketiga. Jika tidak maka semua upaya mereka akan gagal. Li Chen dan Lin Ze pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Xichan. Mereka telah membentuk persatuan darah dengan Han Lingquan, terutama Li Chen yang tentu saja tidak akan membiarkan Han Lingquan lolos begitu saja. Jika tidak, pertempuran berdarah dengannya pasti akan terjadi setelah dirinya terbebas dari tempat tersebut. Mata Li Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Dirinya jelas tidak peduli pada saat ini dan berpikir bahwa dirinya harus menghabisi Han Lingquan. Tatapan matanya pada akhirnya kembali dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat ketika dirinya kembali menoleh ke arah Han Lingquan. Selanjutnya dirinya berkata kepada Lin Ze bahwa jika Han Lingquan keluar maka mereka harus tetap menghadapinya. Jika mereka tidak menghabisinya sekarang akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk menghabisinya nanti. Mendengar hal tersebut Feng Xichan pada saat ini segera mulai berbicara dengan tergesa-gesa. Dirinya meminta keduanya untuk jangan meneruskan niatnya karena jika mereka kehilangan keabadian Dewa Langkah Ketiga, mereka tidak akan bisa menghabisi Raja Kupu-Kupu Neraka. Sekarang jika mereka ingin mencari orang lain maka itu akan memakan waktu lebih lama. Li Chen mengerutkan kening begitu mendengar hal ini dan menatap ke arah Feng Xichan yang dipenuhi dengan tekad ketika berniat keluar. Setelah beberapa saat pada akhirnya sosoknya pada saat ini tampak ragu-ragu ketika merenung. Sementara itu di kejauhan Xiao Yan pada saat ini menatap mereka dalam diam.
Semua yang dibicarakan oleh mereka masih dapat terdengar di telinga Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini merasa bahwa Han Lingchuan benar-benar sedang berusaha keras untuk keluar dengan dipenuhi kegilaan. Dirinya telah menelan sejenis pil ajaib yang membuat kekuatan dan tubuh fisiknya meningkat drastis. Dibandingkan dengan niat membunuh Li Chen, niat membunuh Han Lingchuan pada saat ini terasa jelas lebih kuat. Begitu dirinya keluar, dirinya pasti akan langsung menghabisi Li Chen. Li Chen juga tampaknya tahu betul mengenai hal ini. Di tengah-tengah keraguannya, dirinya pada akhirnya tetap berbalik dan seketika mengambil tindakan tegas. Saat dirinya mengangkat tangannya, pesawat ulang-alik pemecah dewa siap meraung dan menghalangi Han Lingchuan untuk keluar. Apa yang dilakukan oleh Li Chen ini terjadi dalam sekejap dan Feng Xichan hanya bisa menghentikannya dengan kata-kata tetapi tidak bisa mengambil tindakan apapun. Pesawat ulang-alik ini juga seketika langsung melesat dan tiba-tiba sebuah cahaya pedang menyambar dan bersaing dengan pesawat ulang-alik tersebut. Serangan ini seketika terhenti dan pesawat ulang-alik penghancur dewa pada saat ini terpental menjauh. Meskipun adegan ini hanya sesaat tetapi hal itu memberikan kesempatan bagi Han Lingchuan untuk melarikan diri. Penampilan Han Lingchuan pada saat ini tampak terlihat jelas ketika sosoknya berdiri di langit. Melihat kemunculan Han Lingchuan, Lin Ze pada saat ini segera berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat sebelumnya dirinya sesungguhnya bisa menghentikan pergerakan dari Han Lingchuan. Namun dirinya pada saat ini membutuhkan kekuatan Han Lingchuan dan berharap untuk kembali bekerja sama. Setelah semuanya berakhir, dirinya tidak akan mempedulikan dendamnya terhadap mereka. Yang utama pada saat ini adalah mereka bekerja sama untuk menghadapi Raja Kupu-Kupu. Di kejauhan Han Lingchuan tampak sama sekali mengabaikan apa yang dikatakan oleh Lin Ze. Dirinya berubah menjadi kilatan pelangi panjang terbungkus dalam cahaya pembunuh dan meledak ke arah Li Chen. Li Chen mengerutkan kening dan sebuah kuali hitam muncul dan menghantam Han Lingchuan. Sebuah ledakan keras terdengar di udara. Han Lingchuan pada saat ini meraung dengan marah ketika berkata beraninya dirinya berkomplot melawannya. Tidak peduli siapa yang datang hari ini, bahkan jika dirinya harus mati, dirinya akan membawa mereka bersama dengannya. Sementara itu di sisi lain Feng Xichan pada saat ini segera berbicara kepada Lin Ze. Dirinya berkata sebaiknya mereka bekerja sama untuk menenangkannya terlebih dahulu. Lin Ze mengangguk sedikit dan keduanya bergabung ke dalam pertempuran. Han Lingchuan pada akhirnya dengan cepat dikalahkan. Lin Ze kembali berteriak dengan suara yang dalam ketika berkata bahwa jika Han Lingchuan tidak mendengarkannya dirinya akan menghabisinya di sini hari ini. Lin Ze segera mengangkat pedangnya mengarahkannya langsung ke arah sosok Han Lingchuan. Dirinya memancarkan kekuatan tekanan yang kuat. Sementara itu Han Lingchuan dengan penuh kegilaan berteriak bahwa mereka hanyalah bajingan kecil yang tidak berguna. Jika mereka ingin menghabisi Han Lingchuan maka mereka bisa melakukannya. Dirinya yang bernama Han Lingchuan tidak akan pernah takut kepada mereka. Pada saat ini setelah Han Lingchuan menelan pil ajaib tampaknya dirinya benar-benar seperti iblis. Ini jugalah yang tampaknya membuat emosinya pada saat ini menjadi semakin gila. Ditambah lagi dengan menumpuknya kebencian dirinya tidak lagi bisa tenang sama sekali. Dirinya bertekad untuk melawan Li Chen sampai mati, meskipun dirinya tahu bahwa Lin Ze juga akan menyerangnya tetapi dirinya tidak peduli. Han Lingchuan menatap ke arah wajah orang-orang yang baru saja berkomplot dengannya. Dirinya menatap ke arah tiga sosok yang pada saat ini berhadapan dengannya dan berniat untuk menghentikannya. Lin Ze juga pada saat ini berkata bahwa apapun yang dikatakan oleh Han Lingchuan pada saat ini mereka akan melawannya sampai mati. Mendengar hal tersebut Han Lingchuan pada saat ini tampak benar-benar tidak peduli. Sementara itu Feng Xichan pada saat ini mengangkat tangan dan melambaikannya. Lonceng emas seukuran telapak tangan terbang keluar dan langsung membengkak tertiup angin. Lin Ze dan Li Chen keduanya menyerang pada saat yang bersamaan untuk menahan Han Lingchuan.
Lonceng emas Feng Xichan muncul di atas kepala Han Lingchuan sebelum akhirnya bersiul dan menutupinya. Han Lingchuan segera terperangkap di dalamnya dan mereka bertiga bekerja sama untuk mengendalikan lonceng emas. Han Lingchuan yang dirasuki iblis tidak mendengarkan sama sekali apa yang pada saat ini dikatakan oleh semua orang. Feng Xichan pada saat ini berteriak agar Han Lingchuan tetap tenang. Pasti telah terjadi kesalahpahaman di sini dan mereka bisa menyelesaikannya. Han Lingchuan pada saat ini berusaha memberontak tetapi dirinya tidak memiliki kemampuan sama sekali. Pada saat yang sama Feng Xichan juga berbalik dan dua jimat muncul dan terbang ke tanah yang rusak. Jimat itu berubah menjadi formasi dan bergegas keluar bersama rekat satu tim Han Lingchuan. Namun karena pembebasannya tertunda terlalu lama mereka semua menderita cedera yang sangat serius, baik tubuh maupun jiwa mereka rusak parah dan mereka tampak seperti membusuk. Untungnya mereka dapat dikeluarkan dan jika tidak tubuh serta jiwa mereka akan hancur bersamaan. Setelah semua orang meninggalkan ruang yang rusak milik Raja Kupu-Kupu, ruang ini juga pada akhirnya menghilang. Raja Kupu-Kupu juga pada saat ini menghilang pada saat yang bersamaan. Sementara itu di sisi lain setelah melakukan perlawanan yang sia-sia Han Lingchuan pada akhirnya kembali normal dan terengah-engah. Meskipun pil ajaib telah mengubah penampilannya dan meningkatkan kekuatan tempurnya, dirinya tampaknya tidak kehilangan kewarasannya sama sekali. Setelah pulih mata Han Lingchuan pada saat ini masih dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat ketika menatap ke arah Li Chen. Han Lingchuan yang masih berada di dalam lonceng menatap ke arah Li Chen dan berteriak dengan suara keras. Dirinya berkata jika Li Chen seorang pria maka dirinya harus berani bertanggung jawab atas tindakannya. Mari mereka bertarung secara jantan dan melihat siapakah yang mati di antara mereka. Apa gunanya hidup ini jika harus menjadi penjahat yang hina dan tidak tahu malu? Dirinya hanya sekedar sampah menjijikan yang hanya berani berkomplot melawan orang lain. Li Chen tampaknya terpancing oleh kata-kata yang baru saja dilontarkan oleh Han Lingchuan. Dirinya lanjut berkata jika dirinya memang ingin melawan Li Chen, maka dirinya akan bertempur dengan Han Lingchuan sampai akhir. Li Chen pada saat ini berpikir bahwa melarikan diri dari situasi seperti ini bukanlah solusi dan malah membuatnya semakin memalukan. Oleh karena itu dirinya pada saat ini harus menerima tantangan dari Han Lingchuan. Sementara itu di sisi lain Feng Xichan hanya bisa tersenyum kecut melihat keduanya. Dirinya lanjut berkata bahwa mereka berdua di sini untuk kristal waktu dan ruang. Bisakah mereka mengesampingkan dendam mereka untuk sementara waktu dan membahasnya lagi setelah mereka berurusan dengan Raja Kupu-Kupu bersama-sama? Feng Xichan menatap ke arah keduanya yang pada saat ini masih saling menatap. Tampaknya sulit untuk membujuk keduanya untuk berdamai. Pada saat krisis hidup dan mati Li Chen tidak hanya tidak membantu tetapi bahkan ingin menghabisi Han Lingchuan. Tentu saja tidak ada seorang pun yang akan menyerah begitu saja jika ditinggalkan sendirian. Oleh karena itu bagaimana mungkin Han Lingchuan bisa menerima sikap yang ditunjukkan oleh Li Chen sebelumnya? Keduanya pada saat ini tampak tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh Feng Xichan. Mereka juga tampaknya tidak lagi peduli dengan tujuan mereka untuk menghabisi Raja Kupu-Kupu Neraka. Melihat situasi yang semakin memanas pada saat ini Lin Ze pada akhirnya menjentikkan lengan bajunya. Dirinya lanjut berkata bahwa siapapun di antara mereka yang berani melangkah maju dan menyerang, dirinya tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Keduanya pada saat ini sedikit menoleh ke arah Lin Ze karena bagaimanapun meskipun mereka sama-sama berada di langkah ketiga, aura yang dipancarkan oleh Lin Ze jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan mereka. Dirinya adalah orang yang terkuat dan dengan identitasnya sebagai anggota dari alam Dewa Sembilan Surga, metode dan kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi menjadikannya yang terkuat di tempat ini. Dengan adanya Lin Ze di sisinya Feng Xichan tampak bertambah percaya diri dan langsung menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda hormat.
Lalu Feng Xichan pada akhirnya kembali bergumam bahwa jika kedua orang ini benar-benar ingin bertempur dirinya tidak akan lagi mempedulikannya. Kemudian sementara itu untuk permasalahan Raja Kupu-Kupu Raksasa dirinya akan mencari orang lain yang jauh lebih tobrut lagi.